Lebih parah dari anjay, ini 5 kelompok kata yang gak boleh kamu ucapkan. Beberapa hari terakhir, kata anjay bikin heboh karena secara resmi dilarang dipakai oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA. Dalam surat edaran yang dikeluarkan Komnas PA, kata anjay disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan verbal dan bisa dilaporkan sebagai tindak pidana. Hal ini kemudian memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan, hingga saat ini kata kunci anjay menjadi trending topik di sejumlah platform media sosial. Padahal pada kenyataannya, masih banyak beredar kata, istilah, atau sebutan yang punya dampak jauh lebih negatif dibanding kata anjay. Kata-kata ini bahkan sering jadi bahan lelucon atau dianggap sebagai candaan semata, tanpa memedulikan perasaan ataupun dampak yang ditimbulkan terhadap lawan bicaranya. Berdasarkan pengelompokannya, berikut kata-kata yang lebih berbahaya dibanding anjay. Kita sering asal comot bahasa gaul dari luar negeri tanpa tahu asal-usul atau konteksnya, misalnya uns-uns yang di sini suka dipakai untuk menggambarkan sosok yang imut, lucu, cantik, dan bikin gemas. Padahal, mengutip dari belajarbahasa.id, kata uns adalah bahasa slang yang merujuk pada respons seseorang saat bagian intimnya disentuh. Uns adalah bentuk lain dari kata owuk atau dalam perkembangan maknanya, yakni ulala atau sebagai kata seru. Kata-kata kasar lainnya misalnya nigger atau negro juga mesti dihindari. Setiap orang punya hak mendapat sebutan atau julukan yang layak tanpa dipengaruhi oleh latar belakang ras, warna kulit, sampai pekerjaan yang mereka tekuni. Sejumlah sebutan seperti babu, jongos, budak untuk mengasosiasikan orang yang derajatnya dianggap lebih rendah juga bisa menyakiti orang lain. Tapi perlu dicatat juga, bahwa kata-kata ini bisa dianggap biasa saja kalau diucapkan oleh dua orang yang sudah sangat-sangat akrab dan diucapkan dalam konteks bercanda. Pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan terbagi dalam berbagai macam bentuk, salah satunya adalah sandi atau kode tertentu yang merujuk ke hal-hal berbau mesum. Misalnya komentar dengan tulisan 4646, 599, dan PAP 99. Kode 4646 punya arti 4646 atau kalau dibalik menjadi mantap-mantap. Biasanya dipakai sebagai ungkapan untuk merespons hasil pencapaian seseorang. Tapi, kode ini bisa dianggap negatif kalau diucapkan dalam konteks tertentu. Sedangkan, 599 dan PAP 99 adalah kata sandi pose a picture atau kode perintah arahan untuk mengirim foto bagian intim korban demi kepuasan seksual pelaku pelecehan. Julukan berbau seksual disebut slut shaming, yakni ucapan atau panggilan yang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Hal ini biasanya terjadi kepada perempuan yang perilakunya dianggap tidak sesuai dengan nilai yang berlaku di suatu lingkungan. Julukan-julukan yang masuk kategori ini adalah betina, cabe-cabean, dan seringkali, mama muda, juga jadi berkonotasi negatif. Body shaming atau berkomentar negatif tentang bentuk fisik seseorang dengan istilah tertentu misalnya adalah tiang listrik tinggi, kurus, hitam, kutilang darat, kurus, tinggi, langsing, dada rata, kulkas 2 pintu, gemuk dan ekstra lebar, atau knalpot hitam, panas, berisik. Nah, daripada kamu berniat bercanda, tapi malah bikin sakit hati orang lain, mendingan hindari pakai kata-kata di atas, ya. Mengutip Alo Dokter,
Orang yang sakit hati karena dapat julukan yang tidak bagus bisa berpengaruh pada kesehatan fisik dan psikisnya, di antaranya dada terasa sakit, menimbulkan nafsu makan berlebih atau sebaliknya. Sakit kepala, depresi, cemas, dan bahkan sampai berpikir untuk bunuh diri.